Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas MB 4804, akan mempresentasikan Financial Report Analisis PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk untuk periode 2022 hingga 2024. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kisha Meka Fatima. Perkenalkan perkenalkan nama saya Muhammad Nova Romli. Dan saya Nafisa Fatima Tahira. Presentasi ini kami akan menjelaskan profil perusahaan, gambaran kinerja keuangan berdasarkan laporan tahunan, serta kesimpulan dan rekomendasi investasi berdasarkan hasil analisis. Nah, selanjutnya yang menjelaskan. Baik, dimulai dari company profile. Jadi PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah perusahaan perbankan yang berstatus sebagai BUMN sekaligus perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BBRI. Bank ini didirikan pada tahun 1895 oleh Raden Arya Wiryatmaja serta memiliki kantor pusat di Gedung BRI 1, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dalam struktur kepemilikannya, pemerintah Indonesia menguasai 50,75% saham, sedangkan sisanya yaitu 43,25% dimiliki oleh masyarakat baik investor domestik maupun asing. BRI memiliki visi menjadi bank komersial terdepan yang mengutamakan kepuasan nasabahnya. Misinya diwujudkan melalui fokus pada layanan UMKM, penyediaan pelayanan unggul dengan jaringan luas, SDM profesional, teknologi andal, serta komitmen memberi manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. BRI juga menarik bagi investor karena profitabilitasnya yang stabil, pertumbuhan segmen mikro dan retail yang konsisten, kepemimpinan dalam inklusi keuangan, serta inovasi digital yang terus berkembang hingga diakui sebagai salah satu bank dengan performa terbaik di Asia. Selanjutnya, kami masuk pada analisis income statement. Secara umum, pendapatan BRI mengalami peningkatan dari tahun 2002 hingga 2024. Net interest income terus meningkat, begitu pula dengan operating income-nya. Namun, pada tahun 2024 terdapat kenaikan beban operasional dan beban bunga, sehingga sedikit menekan margin laba. Selanjutnya, dari sisi balance sheet, total aset BRI tumbuh dari 1.865 triliun di tahun 2022 hingga 1.992 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pada sektor kredit dan surat berharga. Oke, baiklah untuk sekarang untuk current ratio bisa kita lihat di tahun 2022, 2023, 2024. Current ratio ini sering mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Yaitu pada 0,112 pada tahun 2022 naik menjadi 0,138 pada tahun 2023 dan kembali meningkat ke 0,144 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perbaikan kecil dalam kemampuan BRI untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun angkanya masih tergolong rendah, kondisi ini termasuk normal untuk industri perbankan karena sebagian besar liabilitas merupakan dana pihak ketiga. Secara keseluruhan, tingkat likuiditas BRI dan dapat dikatakan stabil dan terkelola dengan baik. Oke, lanjut. Lalu untuk quick ratio tersendiri, sama seperti sebelumnya, dari tahun ke tahun ini mendapatkan berbagai peningkatan. Ya, dari 0,112 pada tahun 2022 menjadi 0,138 pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 0,144 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan BRI dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset paling liquid mengalami sedikit peningkatan. Meskipun angka yang relatif rendah, kondisi ini wajar dalam sektor perbankan yang menggambarkan bahwa BRI tetap mampu memenuhi kewajiban segera dengan likuiditas yang cukup. Lanjut lagi, untuk di akun receiver turnover, ini itu ada yang mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 2022, angka perputarannya sangat tinggi, yaitu mencapai angka 27,43 kali. Namun, ini menjadi turun drastis di tahun 2023 menjadi 4,38 perputaran kali. Lalu meningkat kembali menjadi 6,49 pada tahun 2024. Ini berarti efisiensi BRI dalam menagih piutang menurun cukup tajam pada tahun 2023, namun mengalami pemulihan pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam mengolah kredit dan penagihan piutang. Lanjut, lalu untuk average collection period mengalami peningkatan dan juga penurunan yang signifikan. Pada tahun 2022, waktu penagihan rata-rata hanya 13,3 hari. Namun pada 2023 meningkat sangat jauh menjadi 83,3 hari. Sebelum akhirnya membaik di tahun 2024 menjadi 56,2 hari. Perubahan ini menunjukkan bahwa
pada tahun 2023 terjadi pelambatan proses penagihan hutang. Tetapi pada tahun 2024, BRI berhasil meningkatkan efisiensi penagihan, sehingga periode penagihan kembali menjadi lebih singkat. Baik, selanjutnya ada inventory turnover. Untuk bagian ini, BRI tidak memiliki data karena BRI adalah perusahaan perbank yang tidak menjual barang fisik atau memiliki persediaan. Jadi rasio ini memang tidak dipakai dalam kerja BRI. Fokus utama BRI adalah layanan keuangan seperti penyaluran kredit da- dan juga bukan jual atau membeli barang. Selanjutnya ada depresio. Nah, untuk depresio ini dalam 3 tahun terakhir berada di angka sekitar 83%. Angkanya stabil dan juga tidak berubah terlalu jauh. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset BRI memang dibiayai oleh utang. Dan kondisi ini tetap konsisten setiap tahun. Jadi secara umum struktur pendanaan BBRI ini cukup stabil. Selanjutnya, debt to equity ratio. Untuk ini rasio ini sempat mengalami fluktuasi tahun 2022 sebesar 5,15 kali. Lalu di tahun 2023 muncul nilai minus yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Sementara dalam ekuitas perusahaan, namun di tahun 2024 rasionya kembali normal menjadi 5,17. Artinya kondisi permodalan BRI kembali stabil dan ada perbaikan dalam pengelolaan utang dan juga ekuitas. Selanjutnya, untuk times interest earned angkanya terus menurun dari 2,36 kali di tahun 2022 menjadi 1,37 di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan BRI untuk menutup biaya bunga dari laba operasional semakin melemah setiap tahunnya. Ini menjadi catatan bahwa BRI perlu meningkatkan profitabilitas agar kemampuan membayar bunga tetap kuat. Selanjutnya, Selanjutnya, fixed asset turnover. Rasio meningkat setiap tahun, menunjukkan aset tetap semakin efisien digunakan untuk menghasilkan pendapat. Selanjutnya, operation. Operation meningkatkan stabil, berarti kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari investasi operasional semakin baik. Contohnya di tahun-tahun yang tercapai di sini. Selanjutnya, operation profit margin. Margin naik sedikit pada 2023, tetapi turun di 2024 menunjukkan profitabilitas operasional melemah di tahun 2024. Selanjutnya, net profit margin memang turun dari 26% ke 23%, tapi ini justru menunjukkan ketahanan BRI. Di tengah kenaikan biaya industri, BRI tetap menjaga margin tinggi. Ini merupakan bukti efisiensi yang solid. Selanjutnya ada gross profit margin. Gross profit margin dari BRI ini masih berada di atas 70%. Ini level yang sangat kuat untuk bank besar. Artinya, core bisnis BRI tetap efisien dan kompetitif meskipun biaya pendanaan naik. Selanjutnya, return on equity. ROE ini naik signifikan ke 19% dan stabil di 18,7%. Ini menunjukkan BRI sangat efektif menghasilkan keuntungan dari modal yang ada. Bagi investor, ROE ini hampir 19% adalah tanda perusahaan yang akan menguntungkan dan terpercaya. Selanjutnya, return of asset. Return of asset ini stabil di sekitar 3% yang menunjukkan bahwa Bank BRI ini tidak hanya besar, tetapi juga sangat produktif dalam memanfaatkan asetnya. Jadi meskipun ada sedikit fluktuasi, keseluruhan data ini menunjukkan satu hal. BRI tetap perusahaan perbankan dengan fundamental kuat, profitabilitas tinggi, dan potensi pertumbuhan yang menjanjikan. Saya melihat momentum ini sebagai peluang yang besar. BRI adalah perusahaan yang tetap kuat hingga hari ini dan berpotensi tumbuh lebih besar ke depannya. Baik, di sini ada data grafik Bank BRI dari aplikasi Stockbit. Nah, selanjutnya ke kesimpulan, BRI ini menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dan stabil pada 2022 hingga 2024. Profitabilitas tetap solid dengan rata-rata ROE 18,9% dan ROA 3%, mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset dan modal. Meski pada 2024 margin laba sedikit menurun, akibatnya naiknya beban bunga dan biaya lainnya. Fundamental BRI tetap sehat. DEP ratio yang stabil di sekitar 84% menegaskan pengelolaan pendanaan yang baik. Sementara peningkatan efisiensi aset menunjukkan kemampuan BRI memaksimalkan aset untuk menghasilkan pendapatan yang semakin meningkat tiap tahun. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami memberikan rekomendasi bahwa saham BRI ini layak untuk dibeli khususnya untuk investor jangka menengah hingga jangka panjang. Kinerja keuangan BRI yang stabil, profitabilitas yang kuat, potensi dividen yang konsisten, serta posisi dominan dalam industri perbankan Indonesia membuat saham ini menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik di sektor perbankan nasional. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.